Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang WebSocket ya. WebSocket atau lebih khususnya adalah eh, Phoenix Live View ya. Live View pada Phoenix Framework. Jadi fitur Live View ini adalah fitur yang diberikan oleh Phoenix Framework untuk mempermudah kita memanfaatkan ya eh, WebSocket dalam membangun aplikasi atau web page yang memiliki fitur live ya. Artinya pada saat kita berinteraksi dengan aplikasi webnya ya otomatis nanti secara live data diproses dan hasilnya itu dikembalikan dan langsung mengupdate bagian tertentu dari halaman page ya. Jadi dengan menggunakan teknologi WebSocket, kita tidak perlu lagi merefresh keseluruhan halaman ya. Jadi server itu tidak harus lagi mengirimkan keseluruhan halaman sebagai respon ya. Dan di sisi klien, pesannya itu ya, itu tidak harus di-load ya. Artinya keseluruhan web page-nya itu tidak harus di-load secara keseluruhan ya. Tetapi dengan menggunakan JavaScript, pesan balikan yang dikirimkan oleh server, itu kita gunakan itu untuk mengupdate sebagian halaman saja ya, yang ada di halaman web page. Nah, ini akan sangat berguna bagi user ya, khususnya untuk meningkatkan kualitas pengalaman ya. Artinya kan tidak harus keseluruhan page itu di load dan itu akan memberikan pengalaman yang lebih mulus bagi usernya. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini saya punya termostat ya, aplikasi termostat. Nah, ini akan saya demokan. Ini pada saat saya klik ya, tidak semua halaman akan di-refresh ya. Tapi dengan menggunakan WebSocket, saya hanya menerima value nilai temperatur yang baru ya. Kemudian ini yang saya render kembali ya di aplikasi saya ya. Jadi tidak keseluruhannya. Oke. Nah, ini akan kita demokan di video kali ini. Nah, untuk sebagai awal ya, uh, yang untuk menggunakan fitur Live View, kita perlu membuat folder baru yang namanya Live di bawah direktori Hello Web ya, aplikasi webnya ini. Nah, di sini kemudian kita buat folder baru namanya thermostat live.ex ya. Nah, ini saya copy aja dari yang sudah jadi, yang sudah ada, baru kemudian saya jelaskan. Oke, nah thermostat di sini ada kita buat file thermostat underscore live. Di dalamnya itu ada modul thermostat live ya, yang menggunakan live view. Nah, di dalamnya ini ada berbagai macam fungsi ya. Nah, saya akan jelaskan pertama kali yaitu fungsi mount. Fungsi mount ini adalah fungsi yang akan pertama kali dieksekusi pada saat klien dan server itu menerima atau connection-nya di-establish atau dibuat ya antara klien dan server. Nah, ini akan dieksekusi ya. Nah, arti dari fungsi ini ya dari tuple ini adalah kita mengembalikan nilai yang oke ya. Terus kita assign nilai temperatur 30 ya sebagai nilai default. Jadi assign ini akan memberikan nilai 30 untuk key temperatur ke dalam soket. Nah, soket ini merepresentasikan koneksi uh, antara klien dan server ya. Jadi di dalamnya ada berbagai macam informasi yang berkaitan dengan koneksi tersebut ya. Terus nanti dengan assign kita beri nilai ke soket ya dengan key temperatur. Sedangkan layout ini kita mengkonfigurasi supaya nanti tampilan yang akan ditampilkan itu tidak menggunakan default
default layout yang sudah ada. Nah, default layout yang sudah ada itu kan di dalamnya sini ada app dan root ya. Nah, ini kita tidak akan menggunakan app ya by default. Oke. Nah, setelah mount ya, fungsi mount ini hanya akan dieksekusi sekali aja ya di awal koneksi. Nah, setelah itu kemudian di sini ada fungsi yang namanya handle event. Fungsi handle event yang ini itu dia akan dieksekusi pada saat ada request ya dari klien ya. Dari klien, nah eventnya itu in temperature. Jadi kalau misalnya ada request dari klien yang meminta event ini, ya maka ini akan dieksekusi dan akan diproses. Nah, di dalamnya itu ada proses update ya. Ada update. Ya, ada update di sini ya ada update-nya ini dia akan menerima soket ya. Jadi fungsi update ini dia akan mengupdate nilai key dengan suatu fungsi tertentu. Nah, di update functions receive the current key value and returns the updated value. Ya, jadi fungsi increase ini ya, fungsi yang parameter ketiga ini, dia pasti akan menerima nilai temperatur saat ini ya sebagai parameter pertamanya. Nah, kalau yang ini fungsi yang akan saya pakai adalah fungsi increase. Ya, parameter pertama ya. Jadi maksudnya ini adalah dia akan merujuk ke fungsi increase yang hanya ada satu parameter. Ya, yaitu X di sini. Nanti nilai temperatur akan masuk ke sini ya pada saat dieksekusi dan kita naikkan menjadi 1. Oke. Terus di sini ada fungsi render. Fungsi render ini gunanya untuk memberitahukan bahwa nanti yang akan digambarkan itu adalah fungsi HTML ya. Yang fungsinya itu adalah seperti ini ya. H ini maksudnya keseluruhan makro ya untuk menggambarkan HTML. Ya. Hsigel for writing hex templates inside source files. Oke, jadi nanti di dalam file HTML itu ada teks berikut ya, kode berikut. Nah, yang ini menggambarkan temperaturnya. Jadi nilai temperaturnya itu yang sudah di-increase nanti dimasukkan ke sini ya pada saat renderingnya. Terus nanti ada button phx click ya. Phoenix ya button nanti pada saat diklik ink temperaturnya ini itu sebenarnya kita melakukan request ke WebSocket-nya ke server ya untuk mengeksekusi event yang ini. Jadi ini pada saat diklik akan mengeksekusi event yang ini. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita pingin melakukan render di sini ya, di dalam router, di dalam thermostat live.txt. Nah, ini sebenarnya juga bisa kita komen ya. Kemudian kita buat file terpisah ya. Kita buat file terpisah, new file, namanya adalah thermostat.live html elixir. Ya. Yang intinya itu sama aja sih. Sama aja dengan yang di render. Ya, jadi kita bisa buat file terpisah sehingga kalau yang sedang desain ya format seperti ini akan lebih mempermudah ya. Lebih mempermudah dalam desain.
Jadi mau pakai ini, mau pakai file terpisah juga bisa. Kali ini saya coba pakai file terpisahnya. Ya, saya save. Nah, kemudian untuk supaya ini bisa diakses, ya, view-nya ini bisa diakses dan juga live, ya, live view-nya. Nah, itu kita perlu buat di router, ya. Kita tambahkan di router live thermostat. Nah, jadi kita bisa akses termostatnya, ya. Perhatikan ada konvensinya, ya, live masuk ke sini, ya, terus termostat. Nah, ini nama komponen live-nya dan juga termostatnya. Nah, sekarang saya mau coba jalankan ix min s dot mix terus phx server. Oke, sudah. Saya buka web browser, ya, localhost 4000. Oke. Saya perlu jalankan migrate-nya terlebih dahulu. Mix ecto drop ecto create mix ecto migrate. Oke, udah. Kemudian saya kembali ke ya, saya belum jalankan servernya. Ya, harusnya tidak masalah. Nah, di sini kemudian saya ke termostat. Nah, ini termostatnya, ya. Kemudian ya saya bisa naikkan. Nah, mungkin kalau lebih jelas seperti ini, ya. Oke, ini kalau saya clear nanti akan ada event-event. Oke. Nah, ini aplikasi sederhana untuk live view, ya. Jadi penggunaan aplikasinya namanya termostat. Jadi nanti pada saat ini diklik tombolnya, ya, nanti dia akan ya, tombolnya ini kan di sini, ya, ink temperatur, ya. Jadi dia nanti akan minta event yang ini, ya. Pada saat diklik, nanti secara internal nanti dia akan mengarahkan ke handle event ink temperatur, ya. Namanya sama. Terus dia akan panggil fungsi increase yang ini untuk menaikkan temperatur yang saat ini, ya. Oke. Nah, untuk state-nya itu bisa di preserve karena dia kita assign ke soket, ya. Jadi di soketnya itu kita assign. Contohnya misalnya seperti ini, ya. Kita pakai IO inspect soket, ya. Saya refresh. Ini kalau misalnya saya ini increase, nanti di sini ada temperaturnya, ya. Ini kan sebelum dinaikkan di sini, ya. Nah, ini 31. Oke. Jadi inspeknya itu kan 30, ya.
sebelum di-increase. Jadi yang ditampilkan yang di sini yang kita dapatkan itu selalu lebih rendah daripada yang ditampilkan. Oke, dia bisa preserve ya karena kita sudah assign ya di sini. Jadi dalam temperaturnya itu di dalam soket. Ya ini kan soketnya ya, informasinya dalam soket. Di bagian assign-nya ya untuk preserve nilai. Nah, ada temperatur. Oke, jadi ini untuk aplikasi sederhananya. Untuk display current temperatur ya. Oke, nah selanjutnya kita mau buat ini ya, live view untuk temperaturnya. Jadi karena project kita adalah project antrian queue ya untuk buat counter. Jadi ada bagian view yang bisa menaikkan jumlah counter antriannya. Terus ada juga view nanti yang hanya read only aja. Jadi dia hanya menampilkan counternya yang bergerak naik. Ya, kalau yang ini kan kalau misalnya kita beda browser ya beda juga ininya angkanya ya. Ini misalnya di sini saya ada ini ya. Termostat. Nah, ini kalau saya naikkan ya dia tidak akan mempengaruhi yang lain karena ini merupakan dua soket yang berbeda ya. Dua soket yang berbeda ini juga kalau saya naikkan ya ini hanya apa mereka dua web browser ini itu adalah dua hal yang berbeda ya. Koneksi soketnya itu masing-masing ya. Nah, untuk mengupdate kalau misalnya di sini saya klik plus ya, saya naikkan angkanya. Nah, di sini juga yang misalnya ini tampilan read only itu juga akan naik secara bersamaan. Maka untuk hal tersebut kita perlu menggunakan teknologi atau konsep yang namanya publish subscribe ya. Jadi semua koneksi yang subscribe terhadap channel tertentu ya atau topik tertentu akan menerima update dari topik tersebut yang kemudian terserah dari kliennya mau di-render seperti apa ya. Oke, nah itu yang akan kita kerjakan selanjutnya. Oke, ya untuk melakukan hal tersebut ya kita ke model ya. Kita ke modelnya di sini. Nah, ini saya exit aja thermostat live-nya. Rotornya saya exit dulu, terus di modelnya ya, di hello. Nah, kita buat yang namanya sini ya, new file, value counter. Counter. Nah, di sini ini saya copy aja dari yang sudah ada ya. Sudah saya buat dari source code, ya bisa langsung dicek di internet ya. Nah, di sini kita buat model ya dengan menggunakan gen server. Jadi gen server ini adalah proses yang kita bisa gunakan untuk meng-keep state ya. Nah, di sini modulnya menggunakan gen server ya. Jadi kita menggunakan gen server artinya fungsionalitas dari gen server itu kita import ke dalam modul ini. Jadi dia akan memiliki fungsi-fungsi yang dimiliki oleh gen server ya.
Nah, kemudian di sini juga kita menggunakan alias Phoenix pops up. Nah, kalau kita menggunakan alias berarti kita hanya memanggil modul tersebut untuk kita gunakan di dalam modul yang ini. Jadi kita tidak mengimport fungsionalitasnya itu ke dalam modul yang memanggilnya. Nah, PubSub ya, sesuai dengan namanya, modul ini digunakan untuk fungsionalitas publish and subscribe ya, di real time publisher dan subscriber services. Ya, saya akan jelaskan fungsinya satu persatu di sini ya. Fungsi pertama adalah start link. Starlink ini ya kita menghubungkan antara modul yang kita buat ini dengan Gen server ya. Nah, di sini kita buat jadi kayak kita menjalankan semacam proses terpisah ya. Nah, Starlink ini kita buat ya kita lihat aja fungsinya. Jadi modul yang mau kita gunakan sebagai proses tersendiri untuk menyimpan state ya. Parameternya adalah modul, terus di sini init argumen ya. Init argumen. Jadi parameternya apa ya? Nilai value awalnya ya. Kemudian options. Optionsnya di sini ya kita mau daftar modul ini dalam sebagai nama apa ya. Jadi pada saat Starlink dieksekusi, nah kita mendecide ya. Jadi modul yang ini itu sebenarnya adalah modul yang saat ini ya. Modul itu juga di mana modul ini berada ya. Jadi ini hello queue kantor kan, ya sama. Terus yang ini adalah parameternya. Nah, parameternya ini nanti akan masuk ke dev init yang ini. Ya, jadi initial number-nya. Nah, ini kita set jadi 0 aja ya. Initial number. Kemudian di sini name-nya. Name-nya itu juga ya sama. Kita ambil dari modul saat ini ya. Yang kita tempat di mana modulnya ini ya. Underscore modul underscore ya. Berada ya. Jadi kita nanti bisa mengakses modul saat ini ya itu dengan menggunakan namanya. Nah, untuk metode ini ya get current number. Nah, ini dia akan memanggil fungsi call ya gen server dengan modul yang ini ya. Terus dengan key get current number atau get current number ya. Nah, ini call yang ini sebenarnya itu dia akan mengeksekusi yang ini ya, dev handle call. Ya, get current number maksud ya ini nanti akan mapping ke sini ya. Jadi kayak semacam key juga untuk pattern matching. Ya, ini nanti akan dieksekusi ya. Nah, ini kalau lihat parameternya di sini ada message-nya ya, apa, terus dari from dan state. Nah, state-nya ini current number-nya itu adalah yang ini ya, yang initial state-nya ya, yang initial number. Ya, masuk ke sini ya. Nah, ini kan awalnya ya, tapi nanti setelah berubah ya, nanti dia akan merujuk ke sana juga ya. Jadi sorry, yang get current number call ya, yang ini. Oke. Nah, di sini handle call ini itu dia akan dieksekusi pada saat ada message dari klien ya. Ada message dari klien, terus nanti pada saat kita mau reply ya. Nah, di sini kita buat state-nya itu tidak ada perubahan ya. Jadi current number dan current number sama. Nah, proses perubahannya itu nanti kita akan buat pada saat kita menghandle cache ya. Jadi pada saat kita cache di sini baru kemudian kita
buat perubahan ya. Fungsi yang lain adalah set current number. Jadi fungsi set current number ini akan mengeset ya new number ya, mengeset initial number yang ada di sini yang diinisialisasi, yang key-nya itu adalah set current number ya. Sorry. Jadi nanti dia akan menerima nilai yang baru ya dari apa? Dari menerima. Jadi sebenarnya itu ini nanti yang set current number itu nanti kita akan eksekusi di live view ya. Jadi nanti kita akan buat live view yang akan menggunakan queue counter ini ya. Jadi queue counter ini nanti dia akan kita panggil fungsi set current number ini dengan parameter new number ya. Kemudian dari sini jadi ini kayak semacam interface saja untuk supaya kita bisa panggil cache ya. Cache. Terus di sini ada key set current number new number ya. Nah, ini cache ini nanti akan mengeksekusi handle cache yang ada di bawah sini ya. Kalau kita lihat ya set current number terus new number ini ya nanti akan masuk ke sini ya nilai barunya ya dengan key seperti ini ya. Terus kemudian di sini kita panggil modul pubsub ya, public subscribe untuk broadcast value-nya ya. Terus dengan menggunakan modul hello pubsub ya. Terus yang ini adalah topiknya queue counter updates ya. Jadi nanti dikirim pesan yang ini new number itu nanti dikirim ke topik queue counter updates ya, queue counter updates. Nah, otomatis nanti klien yang subscribe ke sini ya, itu nanti dia akan menerima new number ini ya dengan key number update. Oke, mungkin nanti setelah kliennya jadi ya dan juga live view-nya jadi akan lebih jelas ya. Akan lebih jelas. Terus jangan lupa ini yang penting di kita ada yang perlu kita lakukan, kita perlu melakukan yang namanya registrasi ya. Di bagian application ya, di bagian application, di modelnya jangan lupa tambahkan ini ya. Di sini ya. Ini adalah queue counter. Ya. Jadi kita registrasi queue counternya di sini. Jadi proses yang berjalan di background ya. Hello PubSub dengan hello queue counter ya. Ya, perhatikan ini juga harus jalan ya. Phoenix PubSub dengan hello queue counternya. Jadi proses publish subscribe yang tersendiri ya. Yang akan menghandle publish subscribe. Oke. Ya, jadi itu adalah gambaran dari gen server ya. Hello queue counter. Nah, sekarang kita mau buat live view-nya. Oke, kita mau buat live view-nya. Nah, untuk live view-nya kita balik ke, ya jangan lupa ini di save dulu ya untuk registrasi hello queue counternya. Kita balik ke live. Di sini kita buat modifiable view ya. Modifiable new file, modifiable live
.ex ya. Nah, modifiable live-nya ini itu adalah isinya seperti ini ya. Nah, di sini kita ya kita menggunakan live view ya. Terus hello web juga. Nah, ini ada fungsi-fungsi yang kita gunakan ya untuk melakukan uh, berbagai macam operasi ya. Ada hello queue counternya, ada modul queue, dan ada juga repo ya. Nah, kembali lagi ya, saya jelaskan. Jadi di sini kita punya fungsi mount. Fungsi mount ini akan dieksekusi pertama kali pada saat socket establish ya. Pada saat socket establish kita buat ini akan dieksekusi ya. Nah, di sini ya di sini ada ID ya. Ada ID. Ya, kita ambil QID-nya ya. Kita ambil QID-nya. Oke, QID. Oke, mungkin sebelum ke sini kita ini dulu ya. Kita perlu template ya. Kita perlu template khusus untuk WebSocket ini ya. Untuk live view ini. Nah, mengapa perlu template? Ya, saya nanti akan jelaskan. Template-nya ini kan ada app ya. Nah, untuk live view ya, ya variable connection-nya itu dia nggak ada ya. Karena connection-nya ini kalau misalnya kita pakai HTML ya, yang pakai controller, nah itu kan lebih kepada stateful ya. Jadi kita simpan state-nya di connection-nya ini. Nah, di live view, nah variabel ini tidak ada. Jadi kita mesti buat template baru lagi ya, yang sama dengan ini ya. Jadi di sini kita tinggal copy paste aja. Nah, ini saya ganti jadi live.html. Nah, ini sebenarnya sama. Cuma untuk pengkondisiannya di sini ya, instead of menggunakan connection ya, daripada menggunakan connection ya saya pakai add user ID ya. Add user ID-nya ini dari mana? Nah, ini nanti ya kita akan buat juga di modifiable live ya, EX. Nah, sebelum ke sini kita balik ke ini ya, ke router aja ya. Di router ini ya, kita perlu tambahkan router ya, 2 yang ini ya. Ya. Nah, di sini maksudnya adalah kalau ini kita buat yang kontrol dulu ya. Jadi yang bisa diakses oleh kontrolnya ya. Yang kita akses untuk mengubah nilai dari temperatur ya. Sorry, counternya ya. Jadi queues ID control ya. Queues ID control. Oke, queues ID control. Jadi nanti kalau misalnya ada request ke link yang ini atau action yang ini nanti akan ditangani oleh modifiable live yang ini. Ya, akan ditangani oleh komponen live yang ini ya. Oke, berarti kemudian kita perlu ubah indeks HTML-nya ya. Itu di sini di controller queue index HTML. Nah, ini kita perlu tambahkan
beberapa komponen baru ya. Beberapa link baru. Nah, ini ada link tambahan ya. Ada control, display, ya. Jadi nanti kita bisa buka link untuk menampilkan view yang kita bisa increase number antriannya, angka antriannya, dan juga untuk display aja. Jadi hanya angkanya aja yang kita tampilkan ya. Jadi hanya angkanya aja yang kita tampilkan. Nah, ini kita save aja. Nanti akan terlihat. Oke. Oke, mungkin saya balik lagi ya di sini. Kita mau tes localhost aja. Queues ya. Mungkin sebagai tambahan ya nanti ya. Mungkin saya tambahkan aja lah. Oh ya, saya login dulu. Oke, nah ini app-nya ada 2. Oh, ya ini yang sebelumnya ya. Ini saya hapus, ada double. Oke, jadi saya login tadi ya. Nah, di sini ada sign out. Nah, saya buat aja dulu. Misalnya antrian olah KFC. KFC Mall mana gitu ya. Terus prefixnya K, max numbernya 100. Saya submit. Terus saya tambahkan MACD ya. Bandung di somewhere. Oke. MACD lah ya. 9. Ini saya submit. Oke, jadi ini pilihannya. Oke. Setelah itu saya mau coba tampilkan kontrolnya buat yang KFC. Nah, di sini dia masih error ya. Masih error. Ya ini kita mulai ribet ya, sudah mulai banyak file yang kita tangani. Oke, nah nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan aja. Ini ada live, terus nah ini saya geser ke kiri aja. Kiri aja, terus ini juga saya hapus ya. Tidak perlu. Nah ini cukup user ID ya kalau ada. Ini kayaknya udah. Kita nggak perlu update lagi. Router juga queues. Oke.
ya ininya aja mungkin. Kita perlu ya fungsi rendernya ini dia kan belum ada nih. Jadi kita mau pakai yang pakai template aja ya. Pakai yang template aja. Nah, di sini saya buat new file, modifiable, live, HTML, elixir. Ini saya copy yang sudah ada di sini. Ya, kalau misalnya nggak ada fungsi rendernya, ya otomatis nanti dia akan mencoba mencari halaman html.hex ya dengan nama yang sama. Nah, ini saya copy aja yang sudah ada. Oke, nah untuk routernya, ya dia masih error ya. Oke, ini saya coba ini ya. Tadi ada error. Saya coba save ya. Saya save ulang queue counternya, terus modifiable live-nya juga saya save ulang. Terus saya coba jalankan ulang servernya ya. Nah, ini saya coba jalankan ulangnya. Servernya seperti ini. Saya coba refresh. Kemudian saya coba buka kontrolnya di new tab ya. Oke, ini next numbernya ya. Dia mulai dari 0. Oke, tampilannya udah ada ya. Tampilannya udah ada. Nah, itu dari view yang ini, yang modifiable view. Ya, kodenya nanti akan ditampilkan seperti ini. Oke. Terus perhatikan juga ya di sini ya ini template-nya ya sebenarnya layout-nya itu sebenarnya dia pakai yang live.html ya. Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, con-nya nggak ada. Jadi saya ganti dengan session, variable session user ID. Nah, user ID-nya ini nanti ya saya akan jelaskan ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan bahas kodenya aja ya satu persatu di modifiable live. Nah, ini saya jelaskan ulang lagi ya. Jadi mount ini dieksekusi pada saat ada established connections dari klien ke server ya dengan menggunakan WebSocket. Dan hanya dieksekusi sekali pada saat inisialisasi koneksi. Nah, di sini kemudian saya ambil QID dari parameters ya. Parametersnya itu di mana? Nah, dari link control yang kita buat ya. Kalau perhatikan di bagian bawah sini ya. Nah, ID-nya itu 1 dan 2 ya. Nah, itu diambil dari sini ya. Dari linknya ini ya. Kontrol. Nah, di routernya juga kan seperti itu ya. Kalau kalian perhatikan patternnya ya seperti ini, queues, ID, control. Jadi ID ini adalah yang 1, 2 yang di pojok kanan bawah itu ya. Nah, ini akan diambil nanti dioper ke modifiable live untuk menangani hal tersebut ya, request tersebut. Di modifiable live otomatis nanti akan diinisialisasi koneksi antara client dan server. Mount ini akan dieksekusi sekali ya. Terus kita dapat QID-nya, kemudian ya kita cek session ya, parameter session yang ada di sini. Kalau misalnya sessionnya ada ya, sessionnya ada,
Kemudian kita pattern matching ya. Jadi user ID, cari user ID ya. Kalau misalnya user ID-nya ada, ya. Nah, user ID-nya ini kan sebenarnya sudah di-set pada saat kita login ya. Jadi user ID itu ada di kita set pada saat login. Nah, itu loginnya di mana? Loginnya pada saat yang ini ya. Kita balik lagi ke authentication controller ya. Sorry. Di ini kalau nggak salah di Plex. Bukan di sini. Di authentication controller. Jadi pada saat sign in nanti dia akan ya ini put session user ID ya. Oke. User terus yang ini sign in-nya nanti ada di metode yang di sini. Yang di ini ya. Yang mana itu di sini app kan sign in ya. Out GitHub. Out GitHub-nya itu ya nanti masuk out GitHub ya. Out GitHub. Ya yang ini provider ya. Out GitHub provider. Out controller. Ya nanti dia akan request callback ya. Masuk di situ. Authentication controller. Sinilah ya user ID-nya. Oke, nah lanjut lagi. Ya setelah itu ya nanti dia akan subscribe ya. Jadi live view-nya itu akan subscribe ke queue controller updates, queue counter updates ya. Queue counter updates. Nah, queue counter updates di situ adalah yang ini. Ya, queue counter updates. Jadi nanti dia akan subscribe ke situ ya. Otomatis nanti pada saat di-update nilainya di situ, di publish and subscribe-nya, di topiknya, nanti dia juga akan menerima nilainya ya. Nah, untuk inisialisasi, kita panggil queue counter ya. Queue counter itu yang mana? Yang tadi ya. Queue counter, mana queue counter? Yang ini ya. Yang gen server ya. Terus kita ambil current number-nya. Setelah itu kita ambil data queue-nya ya berdasarkan queue ID. Kemudian soketnya kita update, kita beri nilai current number ya. Jadi number saat ini itu dari sini, terus queue ID-nya itu dari sini ya yang parameter. Terus ada user ID. User ID ini dari session ya. Terus assign queue, nilai queue keseluruhan ya yang di awal, supaya bisa kita menambahkan informasi berikut ya di page-nya. Nah, kemudian kita masukkan semua nilainya itu ke dalam soket ya. Nah, soketnya ini kita balikan. Terus layout-nya ya saya pakai live ya. Hello layout. Ya, supaya nanti tidak error karena live itu tidak punya connection ya. Terus kalau misalnya nggak ada user ID-nya, nanti kita balikan lagi pesan ya, error kalau misalnya usernya itu belum sign in. Jadi kalau mau ingin menaikkan antrian ya otomatis mesti sign in ya, mesti sign in. Oke, mungkin kita perlu ubah juga di sini ya, di core komponennya. Sorry bukan core komponen di sini.
Mana ya? Queue controller. Kita ganti aja defaultnya itu jadi 1. Oke, terus itu untuk mount ya, mount. Terus handle event ini dieksekusi pada saat ada request dari kliennya ya. Dari kliennya dia akan ada request. Terus nanti di sininya ya, di mana handle event. Tapi kalau ada request dari kliennya, nanti dia akan kembali lagi ya. Karena sudah di soketnya itu sudah ada nilai QID ya. Terus dan juga nilai-nilai yang lain, ya kita bisa melakukan operasi seperti berikut. Ya, jadi kita ambil QID-nya, terus kita tarik old queue ya, untuk queue saat ini. Terus kita buat new state, state barunya. Nah, itu kita naikkan satu dari state yang lama. Kemudian kita kalkulasi change set-nya ya, di perubahan apa saja. Baru kemudian kita update ke database ya. Kita update ke database-nya. Nah, setelah kita update ke database, maka otomatis sudah ke-update ya. Kita retrieve ulang lagi untuk memastikan datanya itu adalah data yang sudah terupdate. Ya. Terus ini antrian yang barunya ya, dengan data sudah terupdate. Kemudian kita get current number-nya ya. Kita assign ke new number. Nah, new number kita dapatkan, baru kemudian kita set current number untuk queue counter-nya. Jadi nanti di topiknya kita update nilainya dengan set queue current number ya. Setelah di topiknya kita update, baru kemudian kita kembalikan lagi nilai yang baru ke klien ya. Dengan template-nya adalah seperti ini ya. Jadi current number itu adalah new number. Nanti di template-nya ya, di sini ada current number ya. Current number. Nah, ini kita update. Nah, queue-nya yang lain, yang ini, queue description. Nah, ini sebenarnya sudah di-render di awal ya. Pada saat penentuan nilainya itu pada saat establish connection. Karena mereka kan tidak berubah ya. Field-field yang lain. Hanya yang berubah itu hanya current number ya. Nah, ini makanya ada nih, seperti ini. Terus, oke, jadi ini dia bereaksi aja ya. Jadi kita set current number jadi new number. Nah, handle info itu maksudnya adalah fungsi ini dieksekusi pada saat kita akan kirim balik lagi nilainya ya. Kirim balik lagi nilainya ke mana? Ke klien ya. Jadi ini handle event itu dieksekusi pada saat kita menerima request dari klien, sedangkan handle info itu dieksekusi pada saat kita ingin balikan nilai lagi ke klien. Oke, jadi new number masih tetap sama ya. Oke, jadi increment-nya itu pada saat kita terima dari klien ya. Sebenarnya ini juga bisa dipindah ke sini. Sama aja hasilnya ya. Oke, nah setelah itu ya saya coba ini aja. Update ya. Next number. Ya.
Next number. Ya, tadi sempat lompat 2 kali karena kita sudah update di sininya jadi 1 ya. Di queue counter. Jadi 1 defaultnya. Ya, oke. Nah, ini tampilan yang ada di kliennya ya. Tampilan yang ada di controller. View yang bisa menaikkan counternya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita perlu menambahkan view lagi 1, tetapi untuk yang tidak bisa menaikkan counter ya. Yang mungkin akan di-display ke orang yang lagi ngantri. Kalau yang ini kan ke tellernya ya, atau petugas adminnya. Ya, sekarang kita mau buat displaynya. Nah, di sini kita buat satu lagi ya, new file. Namanya adalah display only live ex ya. Display only live ex. Terus oke, saya coba cek dulu close others. Saya coba di routernya kita perlu tambahkan router QID display ya, display only live ya. Nah, ini berarti di sini display only live-nya saya copy aja dari yang sudah ada. Ya. Jadi use ini sebenarnya sih fungsinya seperti extend ya atau inherit di object oriented programming. Yang artinya kita membawa seluruh fungsionalitas yang ada di dalam modul tersebut menjadi bagian dari kita gitu kan. Sedangkan alias ini kita import modulnya aja, terus kita gunakan fungsi-fungsi yang sudah ada. Oke, makanya display only live ini ada mount ya, fungsi mount ya karena kita menggunakan live view ya, live view. Oke, nah di sini yang kita override itu adalah mount dan handle info. Nah, untuk handle infonya sendiri, untuk mountnya ya, itu kita ambil QID-nya ya. Kita ambil QID, terus kemudian di sini kita subscribe ya ke queue counter. Jadi kita bisa menerima pesan tersebut. Terus nanti di sini current number ya, kita ambil current number dari queue counter. Terus di sini kita dapatkan queue-nya ya dengan menggunakan QID. Nah, terus di sini ya kita tambahkan nilai-nilainya semua ke soket ya di current number, queue name, dan queue prefix. Jadi di sini kita tidak lempar keseluruhan queue-nya, tapi hanya name dan prefix saja yang dibutuhkan. Nah, terus di sini layout-nya itu kita ubah jadi false. Ya, jadi nanti pada saat ditampilkan tidak ada header yang seperti ini ya. Karena dia punya layout tersendiri ya. Hanya untuk file itu aja. Nah, handle info di sini ya kita hanya mengambil dari new number yang ada aja. Yang ada di apa? Yang ada yang ini ya, yang current number ya.
yang ada di soket. Oke. Jadi handle info ini ya apa? Ya hanya mengirimkan nilai baliknya itu adalah new number yang sudah diupdate ya. Seperti itu. Terus ya ini untuk modulnya kita mau update view-nya ya. Tambahkan view-nya, jadi kita mesti buat file baru lagi, new file read only ya. Display only live ex html. Nah, di sini display only live html saya copy aja dari yang sudah jadi ya. Ini dia sudah jadi. Nah, ini saya buka displaynya, open link in new tab ya. Nah, ini dia ada error. Nah, ini kalau kalian lihat add qname, add qprefix, dan current number, ini semuanya di set pada saat mau dia establish connection ya. Mounting ya. Ini current number, qname, dan qprefix tuh masuk ke sini. Ya. Oke, setelah itu ya di sini ada yang menarik adalah di sini kita pakai yang namanya live component. Ya. Live component itu artinya kita bisa definisikan tampilannya untuk komponen tersebut itu di file yang lain ya. Jadi lebih modular, terpisah-pisah, jadi kita bisa gunakan berulang kali ya. Nah, untuk Hello Web Queue counter komponennya itu ada di, kita buat file baru ya, namanya new file counter component .ex. Nah, isi dari counter komponen adalah seperti ini ya. Jadi rendernya itu kita buat di sini. QPrefix dan current number. Nah, QPrefix dan current number-nya ini itu dari mana ya? Pada saat ya. Jadi kita menggunakan fungsi rendernya ini untuk merender komponen ya. Nah, itu fungsi ininya di mana parameter QPrefix dan current number-nya itu di set di mana? Di display only live-nya ya. Jadi QPrefix itu mengacu ke sini ya. Yang ini itu mengacu ke sini. Yang nilainya adalah QPrefix, sedangkan current number itu yang ini ya. Yang ini itu yang mengacu ke sini. Ya, nilainya ya saya buat sama aja jadi lebih gampang. Kalau kalian lihat ya di sini nanti dia Phoenix Framework akan auto refresh ya tampilannya kalau ada perubahan. Nah, ini tampilan dari yang ditampilkan ke kliennya. Oke. Nah, ini saya buat seperti ini aja. Saya minimize. Saya pisahkan ya. Sorry. Nah, ini tampilan untuk MACD-nya. Kalau saya naikkan ya. Nah, ini yang di sini dia naik. Oke, seperti ini. Ya, mungkin ini kan masih satu. Saya coba pakai web browser yang lain ya. Saya pakai Chrome ya. Saya pakai Chrome. Oke. Terus mungkin biar lebih asik saya pakai. Nah, di sini masih ada keterbatasan ya. Jadi
kalau kalian perhatikan dan cukup kritis, nah di queue counternya, sorry, di queue counter, nah di sini kita hanya menggunakan satu topik yang sama ya. Nah otomatis demikian juga view yang lain ya, live view yang lain. Nah walaupun mungkin berbeda antrian gitu kan, nah itu semuanya subscribe ke topik yang sama. Akibatnya ya antrian yang berbeda itu akan bercampur dengan antrian yang lain ya, yang mengakibatkan nanti kalau saya demo akan bercampur ya, akan bingung lah kayak gitulah. Agak kompleks. Nah, otomatis itu harus dipisah ya. Jadi setiap line atau setiap queue atau QID itu harusnya punya topik tersendiri. Nah, itu akan saya bahas di pertemuan yang lain ya. Nah, sementara ya jadi satu topik dulu ya. Tapi kalau misalnya eh, kalau mau bagus ya, setiap line atau queue itu, setiap line ID itu harusnya punya atau QID punya topik tersendiri. Jadi mungkin nanti mungkin ada parameter seperti ini kali ya. Jadi line ID, QID ya. Ya, tapi ya ini akan saya lanjutkan di video berikutnya. Oke. Nah, kendalanya di sini. Nah, kalau mau lihat errornya ya mungkin ini saya buka open link in new tab ya. Nah, ini kan dia sudah beda. Oh, ini KFC ya. McD lah ya. Ini KFC. Ya, ini kan kayak dia campur-campur gitu. Kecampur gitu ya. Nah, ini juga harusnya ya. Kontrol untuk MACD-nya ya. Oke. Nah, ini untuk KFC, untuk MACD. Nah, ini kalau saya naikkan ya seperti ini ya. Tapi kalau MACD-nya ya karena masih baru ya seperti itu. Ya, jadi harusnya itu dipisah ya. Dipisah. Jadi harus ada kayak pembedanya. Misalnya ya QID-nya sebagai pembeda. Jadi masing-masing line ID itu harus punya satu uh, topik ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Cara aplikasi ya ini sudah bisa dipakai. Oke, terima kasih atas perhatiannya.